Pemirsa, dan untuk memperbarui informasi mengenai kondisi terkini di Aceh, kita bergabung dengan Faisal Rinaldi yang berada di Biren dan juga Alvin Saputra yang berada di Aceh Tamiang. Pertama kita ke Biren terlebih dahulu. Selamat siang Faisal, bagaimana kondisi terkini di Biren? Apakah masyarakat sudah mulai kembali beraktivitas normal, Faisal? Iya, Yasmin, untuk kondisi di Kabupaten Biren, tepatnya di Kecamatan Juli, di tempat kami mengabarkan saat ini memang masyarakat ataupun warga sekitar sudah beraktivitas beberapa, namun ada beberapa kendala di sini, Yasmin. Salah satunya di tempat kami mengabarkan saat ini, yakni di Desa Balepanah, yang saat ini akses menuju ke desa seberang yang kami akan tunjukkan melalui juru kamera Junaidi, bahwa akses jembatan atau jalan di desa ini seperti yang kami perlihatkan ini masih terputus, di mana warga terpaksa menyeberang menyusuri arus sungai yang cukup deras ini dengan menggunakan perahu kayu dan juga dengan bantuan kabel seling. Tadi di laporan sebelumnya kami sempat menunjukkan atau sempat bahkan ikut bersama warga untuk bisa menuju ke desa seberang, merasakan bagaimana ketegangan selama menyeberangi sungai ini karena memang untuk arusnya untuk saat ini bisa dikatakan cukup deras. Nah, untuk perahu yang saat ini berada di sini, Yasmin dan juga pemirsa, informasi yang disampaikan ini adalah perahu yang memang dibuat sendiri oleh warga di sini untuk bisa membantu sesama warga. Karena informasinya di sini belum ada atau tidak ada bahkan perahu yang disediakan untuk bisa membantu warga setidaknya menyeberang melalui sungai ini. Karena untuk menuju ke seberang sana memang ada akses lain, yakni melalui jembatan tepi Mane. Namun untuk jaraknya ini sangat-sangat jauh dari tempat kami mengabarkan saat ini, yang membuat masyarakat ataupun warga di sini terpaksa menyeberangi sungai ini untuk bisa menuju ke seberang ataupun ke arah sebaliknya. Kemudian dapat kami informasikan pula, Yasmin, Rehana dan juga pemirsa, untuk aliran sungai ini memang pada awalnya tidak selebar ini karena ini merupakan efek dari banjir bandang yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Seperti yang akan kami tunjukkan kepada kalian di bagian sana, bahwa ini sungai aliran ini sudah sangat-sangat lebar karena pada awalnya aliran sungai ini tidak selebar ini. Di bagian kiri ini merupakan tadinya adalah pemukiman warga di Desa Balepanah ini yang sudah menjadi aliran sungai selebar ini. Ada sekitar lebih dari 60 rumah atau bahkan ada 65 tepatnya. 65 rumah saat ini sudah tidak tersisa apapun lagi yang Anda bisa lihat sendiri. Saat ini kondisinya pemukiman warga, kemudian juga kebun dan lain sebagainya sudah menjadi aliran sungai baru. Dapat kami informasikan pula, Yasmin, Rehana dan juga pemirsa, memang yang saat ini sangat-sangat dibutuhkan oleh warga setempat dan juga korban yang memang terdampak yang berada saat ini di posko pengungsian adalah yang pertama tentunya air bersih, karena ketersediaan air bersih yang berada di sini ini sangat-sangatlah minim. Kemudian juga tentunya tempat tinggal yang layak dan juga untuk hunian sementara yang berupa tenda ataupun lain sebagainya ini memang dibutuhkan sekali oleh masyarakat ataupun saudara-saudara kita yang berada di sini. Karena kemarin kami juga sempat berada di sini atau lebih tepatnya melihat posko pengungsian, bahwa posko pengungsian, tenda pengungsian ini bahkan terendam banjir yang membuat warga bingung mau tidur di mana ketika malam tiba. Kemudian dapat kami informasikan pula, Yasmin, Rehana dan juga pemirsa, untuk saat ini memang yang salah satu yang diharapkan oleh warga adalah pembangunan tanggul yang berada di pinggiran sungai ini, karena dikhawatirkan jika hujan deras tiba atau aliran banjir ini kembali menerjang desa ini, ditakutkan untuk yang bagian sebelah kiri ataupun kanan yang saat ini masih tersisa ini bisa terendam banjir lagi. Untuk sementara demikian, Rehana, Yasmin, kami kembalikan ke studio. Baik, nampaknya air bersih dan juga rumah warga ini masih menjadi concern di sana. Terima kasih atas laporan Anda, Faisal Rinaldi, dan kami juga akan mengupdate bagaimana informasi dari Aceh Tamiang. Sudah ada rekan kami, Alvin Saputra. Alvin, bagaimana situasi di tempat Anda mengabarkan saat ini? Ya baik, Jasmine, Rehana dan juga pemirsa, memang pasca terjadinya bencana banjir bandang dan juga tanah longsor di Provinsi Aceh, memang saat ini saya mengabarkan berada di Kuala Simpang di Aceh Tamiang, di mana merupakan ini titik teramai sebelumnya terjadi bencana karena adanya toko-toko makanan, sembako dan lain-lain. Dan memang setelah terjadinya bencana ini banyak toko-toko masih belum ada yang buka ataupun masih tertutup karena banyaknya terkena dampak
banjir bandang. Saat ini saya melihat ada toko ataupun warung yang buka di daerah Kuala Simpang Aceh Tamiang ini, dan nanti kita langsung bertanya kepada pemilik toko seperti apa kondisinya. Halo Pak, selamat siang, dengan Pak siapa Pak? Selamat siang, nama saya Bustami. Ya. Pak, ini sebelumnya sudah tutup berapa lama nih Pak sejak terjadinya bencana? 2 minggu, lebih kurang 2 minggu semenjak banjir pertama tanggal 25 kalau nggak salah. Ya. Pak, ini memutuskan untuk buka lagi kenapa nih Pak? Karena kan di sekeliling Bapak masih belum ada yang buka untuk toko-toko sendiri. Karena banyak masyarakat membutuhkan makanan, apalagi malam. Kalau siang mungkin adalah bantuan kan. Kalau yang tinggal di tenda-tenda, tapi yang di dalam-dalam keluar nggak ada makanan. Itulah paksa kami buka, walaupun barang banyak juga yang terendam kan. Berarti Bapak kalau boleh tahu jualan apa aja sih Pak di warung ini nih Pak? Khas Aceh, bubuk kopi, kue-kue gitu. Ada emping melinjo, bubuk kopi khas Takengon, kopi gayo, ada ulai karing, macam-macam lah. Pak, itu waktu pasca terjadinya bencana kemarin tuh Pak, ini ketinggian air di tempat Bapak sampai segimana nih Pak? Kalau di lantai yang saya berdiri ini sekitar 1,5 meter lah, 150 inci. Kalau di bawah penuh lah, lantai bawahnya penuh dengan lumpur semua. Berarti ini hampir banyak barang yang hilang juga Pak ya? Dan kerugian berapa kurang lebih Pak? Oh, lebih kurang 100 lebih juga Pak. Pas ini kan lagi stok barang buat tahun baru. Kebetulan emping pun banyak kita stok, barang-barang lain, bubuk kopi, memang buat akhir tahun kan. Biasanya ramai wisatawan datang ke Sabang, ke Takengon kalau akhir tahun kan. Orang tuh sambut tahun baru, itulah banyak barang yang hilang. 100 lebih lah, lebih kurang ya. Ya Pak, waktu kemarin bencana ini kan banyak lumpur juga di tempat Bapak ya. Nah, ini kurang lebih membutuhkan berapa lama Pak untuk membersihkan lumpur-lumpur sampai tokonya bersih dan buka lagi? Lumayan lama juga karena kendala air pun nggak ada. Mungkin lebih seminggu juga kami bersihin pelan-pelan gitu. Iya. Berarti sekarang untuk kondisi listrik sama sinyal apa seperti apa Pak di sini? Kalau listrik total, mulai dari hari pertama banjir sampai sekarang belum pernah hidup sekalipun. Total mati. Begitu juga air PDAM-nya. Sampai sekarang masih tak ada air hujan, tunggu air yang orang bawa, air tangki. Nah, itulah buat mandi, buat minum. Iya. Dan terakhir Pak, harapannya apa nih Pak kepada pemerintah mungkin untuk kondisi Bapak saat ini? Ya, harapannya Pak, kalau bisa kan dibantu, berapa yang bisa dibantu kan. Karena ini untuk bangkit kembali agak berat. Apalagi kita ini kedai-kedai orang, kita sewa toko orang kan. Untuk kita bangkit agak berat. Lagi pula tempat buang hajat pun dah tersumbat semua. Nah, itu pun nggak tahu gimana solusinya kan. Ini buang hajat harus ke sungai. Susah lah, mau cari tempat pipis pun susah orang. Oke, makasih banyak Bapak ya untuk informasinya ya Pak. Ya baik pemirsa, inilah memang salah satu toko warung UMKM yang berada di Kuala Simpang Aceh Tamiang yang saat ini kondisinya buka karena memang sederetan dari toko ini masih banyak yang tutup karena terdampak dari wilayah banjir kemarin. Memang diharapkan masyarakat yang melewati toko-toko UMKM yang masih buka bisa mungkin mampir untuk membantu dari para masyarakat sendiri. Sementara demikian Rehana, Jasmine kembali ke studio.